Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ulul albab ya. Ini saya tambahkan saja, biar kalian ngerti bedanya. Ulul albab itu jenis manusia cerdas yang ideal. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 istilah untuk manusia cerdas. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ulul absor ini orang cerdas dalam arti orang yang visioner. Pikirannya jauh ke depan. Itu ulul absor. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambil pelajaran. Demi apa? Demi masa depan. Jadi ulul absor itu orang yang visioner. Mikirnya tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Tidak sekedar mencari enak sekarang, nyaman sekarang. Mungkin sekarang perlu tirakat sebentar, berkorban sebentar, tapi demi kesuksesan di masa depan. Itu ulul absor. Yang kedua ulin nuha atau ulun nuha. Ulun nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Mengalahkan, mencegah yang buruk-buruk. Di akal sehat kita itu sebenarnya tahu kok mana baik, mana buruk, tapi sering tidak berdaya. Saya tahu Pak, nyogok seperti ini tuh tidak boleh, tapi kalau saya tidak nyogok ini nanti saya tidak masuk Pak, wong yang lain juga nyogok. Nah, ini berarti akal sehatmu kalah. Ulin nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Istilah nuha itu kan sama kayak nahi mungkar. Akal sehatnya bisa mencegah keburukan. Ini orang cerdas yang kuat. Ulin nuha itu. Nah, yang tadi disebut ulul albab. Ulul albab itu orang cerdas yang tidak hanya cerdas akalnya tapi juga hatinya. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang tadi kata Al-Amiri solusinya ulul albab. Berarti apa? Nah ini teman-teman nanti kejar ya. Itu di situ saya tulis ayat-ayat. Nanti teman-teman cek sendiri. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi saya sebut anunya saja, isinya. Apa sih cirinya ulul albab itu? Yang pertama, selalu ingat Allah. Boleh dicek di surat Ali Imran 190-191. Jadi ulul albab itu pertimbangan utama hidupnya selalu Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Mau apa-apa yang muncul dulu di kepalanya, ini Allah ridho enggak? Ini kira-kira Allah berkenan enggak? Ini baik atau buruk seperti ini di mata Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Perilakunya jadi sangat terkendali. Ini ciri pertama mungkin kalian sudah mengeluh. Wah berarti saya belum Pak. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang kedua ini mungkin kalian bisa. Ciri kedua ulul albab itu selalu belajar. Dari apa saja dia mengambil pelajaran. Ini boleh dicek di surat Az-Zumar ayat 21. Tidak ada momen apapun berlalu tanpa dia belajar. Ini ciri kedua. Semoga teman-teman punya semangat ini, apalagi kalian ditakdir sebagian besar yang hadir ini kan mahasiswa. Belajarlah dari apa saja. Tidak harus dari buku, dari segala fenomena di sekelilingmu. Mungkin kamu pas nonton YouTube, mungkin kamu pas nonton drama Korea, tidak apa-apa. Tapi dari situ ambillah pelajaran. Jangan hanya ngambil seru-serunya saja, jangan hanya teriak-teriaknya saja kalau film horor. Jangan hanya, ya. Tapi ambil pelajaran. Apa sih pelajaran dari situ? Kalau tidak ada, Pak. Saya cermati dari awal sampai akhir. Yang saya lakukan ini tidak ada pelajarannya apa-apa. Ya tinggalkan. Berarti tidak penting. Biar kamu jadi ulul albab beneran. Yang ketiga, masih surat Az-Zumar, cuma ayat 18. Cirinya ulul albab adalah
mau mendengarkan dan menerima. Jadi wawasannya luas. Tidak kesusu pingin ceramah, pingin nasihati orang, pingin tidak. Lebih banyak mendengarkan. Jadi dia ini kaya. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan ya. Dekat dengan teman yang banyak omong. Itu biasa. Tapi dekat dengan teman yang pinter tapi pendiam itu agak ngeri. Karena kan rasanya kamu dibaca terus oleh dia. Jadi ini cirinya memang orang ulul albab itu mendengarkan, siap mendengarkan. Karena ada ayatnya itu. Orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau mendengarkan itu besok dia akan menyesal di neraka. Wa qalu launas ma'u aunak kilu makun nafi ashabis sa'ir. Jadi penghuni neraka sa'ir itu mengeluh. Seandainya dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti saya tidak masuk neraka jadi ashabus sa'ir. Berarti hati-hati semoga besok teman-teman tidak menyesal karena tidak berpikir. Berpikirlah biar besok tidak menyesal. Biar besok tidak seperti kalimat orang-orang di neraka ini. Laukunna nasma'u au naqilu. Kok coba dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, selamat saya. Berarti dia di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mikir. Baik, ciri ketiga. Ciri keempat, berpikirnya mendalam sampai ke level hikmah. Berpikir level hikmah itu, ya kalau mengikuti Imam Ghazali, ya berpikir yang sampai level tidak sekedar pemahaman, tapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Ilmu itu seimbangnya ada di hikmah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya ngawur. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau kurang namanya bodoh. Pasnya ilmu itu hikmah. Hikmah itu berilmu yang cocok, sesuai, bermanfaat, berguna untuk dirimu maupun untuk sesamamu. Itu namanya hikmah. Dan yang bisa seperti ini ulul albab. Yang terakhir, belajar dan mencari ilmu, mendengarkan dan lain sebagainya tadi, tujuannya hanya satu, ridhonya Allah. Jadi satu-satunya orientasi dia adalah ridhonya Allah. Itu boleh dicek surat Ali Imran ayat 7. Tidak untuk biar besok dapat kerja apa, tidak untuk biar kaya raya, tidak untuk status sosial. Karena ada orang belajar itu status sosial. Ada mahasiswa, Mas kok enggak lulus-lulus kenapa sih? Saya itu khawatir Pak, kalau saya lulus statusnya pengangguran. Nah, kalau sekarang kan masih mahasiswa. Kalau ditanya orang jawabnya gampang. Kerja apa sekarang? Masih mahasiswa. Nah, itu masih aman. Gitu. Iya. Nanti kamu pakai jurus ini ya. Oh, enggak lulus-lulus. Biar status saya masih tegas. Mahasiswa. Nah, tidak karena itu. Ulul albab itu mencari ilmu hanya demi ridhonya Allah saja. Tidak karena pamrih-pamrih duniawi apapun. Ini nanti yang jadi kunci untuk mengatasi problem-problem tadi ya, problem masyarakat dan konflik agama.